Halo anak-anak, apa kabar kalian? Selamat bertemu kembali dalam layanan bimbingan dan konseling. Pada kesempatan kali ini, layanan bimbingan konseling masih masuk dalam bidang layanan sosial, kemudian fungsi layanan adalah pemahaman. Adapun topik yang akan kita bahas kali ini adalah bahaya narkoba. Sebelum layanan ini kita mulai, baik kalau kalian berdoa terlebih dahulu supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Cukup, terima kasih. Baik, ya, bagaimana kabar kalian? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat, tak perlu suatu apapun ya. Baik anak-anak yang ibu sayangi, kita akan langsung saja masuk ke layanan sosial dengan tema bahaya narkoba. Adapun tujuan dari layanan ini adalah agar peserta didik atau konseling memiliki pemahaman akan jenis dan bentuk narkoba dengan benar. Terlebih, ibu harapkan setelah nanti memahami tentang jenis dan bentuk narkoba, anak-anak bisa bijak untuk menyikapinya, terlebih tidak menyalahgunakan. Itu tujuan dari layanan kita kali ini. Namun sebelum layanan kita lanjutkan, akan diputar video tentang dampak dari penyalahgunaan narkoba. Silakan menikmati. Cerita ini mengisahkan tentang kehidupan 3 orang sahabat, yaitu Danu, Tommy, dan Zahra. Kamu dengar suara lonceng nggak? Anak-anak, siapa yang bisa mengerjakan soal ini? Saya bisa, Bu. Saya juga bisa, Bu. Mereka selalu hidup bersama-sama sejak kecil hingga tumbuh dewasa. Hari ini kita belajar di mana? Di rumah kamu aja, Nu. Oke deh. Besok jangan lupa kita ke laboratorium loh. Jam 2 ya. Memasuki tingkat sekolah menengah, Tommy dan Zahra selalu berprestasi di kelasnya. Tetapi prestasi Danu tidak seperti kedua temannya. Hai coy, apa kabar nih? Baik, friend. Cobain nih. Wah, makasih coy. Hey Dan, besok kamu jadi ikut camping nggak? Ya, aku ikut. Tommy, semua sudah pada siap? Siapa Guru? Selamat ya. Terima kasih, Pak. Dan kamu jangan sedih, masih ada kesempatan kok. Hey, kalian juga daftar di sini? Iya dong, kita kan janji akan selalu bersama. Kebersamaan mereka masih terus berlanjut hingga perguruan tinggi. Pada saat inilah Danu mencoba menggunakan narkoba. Dan prestasi Danu pun semakin menurun. Sejajar antara titik DE dan titik BC berikut ini.
Ya ampun. Ketika Tommy dan Zahra lulus dengan prestasi yang baik, Danu justru semakin terpuruk karena narkoba. Selamat ya. Selamat bergabung di perusahaan kami. Setelah Terima lulus kasih, Pak. perguruan tinggi, Tommy dan Zahra berhasil mendapatkan pekerjaan Selamat ya, kamu sesuai diterima. dengan keinginan mereka. Asik, terima kasih Pak. Gimana kalau nanti kita ketemu di kafe biasa? Oke, jam berapa nih? Bagusnya pulang kantor aja. Gimana? Hai Tom, mana Danu? Tahu, belum datang kan? Penggunaan narkoba yang berlebihan akhirnya membuat Danu overdosis dan mengakhiri hidupnya. Orang tua Danu pun memberikan kabar berita kematian Danu kepada kedua sahabatnya. Narkoba telah banyak menelan korban jiwa. Hindarilah dan jangan coba-coba. Nah, anak-anak, itu tadi tayangan singkat tentang dampak dari penyalahgunaan narkoba. Tapi untuk lebih jelasnya, minggu depan Ibu akan memberikan layanan khusus tentang dampak-dampak dari penyalahgunaan narkoba ini. Baik anak-anak, kita lanjutkan saja layanan kita hari ini. Narkoba, apa itu narkoba? Narkoba singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan aditif. Nama lainnya adalah nafsa, merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat aditif. Yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran dan mengurangi rasa nyeri dan menyebabkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau obat yang bersifat psikoaktif, mempengaruhi susunan saraf pusat, menyebabkan perubahan pada perilaku, dan juga menyebabkan ketergantungan. Itu narkoba. Lalu jenis-jenis narkoba. Ada 3 jenis golongan narkoba. Golongan yang pertama adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya heroin, kokain, dan ganja. Jadi, narkoba golongan 1 ini sebenarnya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan saja. Tapi banyak juga di kalangan orang-orang tertentu justru digunakan untuk dikonsumsi sehingga menimbulkan dampak-dampak yang tidak baik. Lalu narkoba golongan kedua. Narkoba ini berkhasiat untuk pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya morfin dan petidin. Jadi golongan narkoba yang kedua ini juga golongan ini berkhasiat untuk pengobatan.
juga bisa untuk pengembangan ilmu pengetahuan itu. Golongan narkoba yang ketiga yaitu psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya fenobarbital. Nah, narkoba golongan ketiga ini berkhasiat atau bertujuan untuk pengobatan dan juga untuk terapi serta untuk ilmu pengetahuan. Narkoba golongan keempat yaitu psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya diazepam dan nitrazepam. Itu golongan narkoba yang keempat. Nah, selain keempat golongan narkoba itu yang ternyata juga mempunyai khasiat atau berfungsi positif, itu ada jenis zat aditif yang lainnya. Nah, di sini ada 3 jenis zat aditif. Yang termasuk zat aditif lainnya adalah bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika. Jenis ini meliputi 1. Minuman alkohol. Minuman alkohol ini mengandung etanol etil alkohol yang berpengaruh menekan susunan saraf pusat dan sering menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari dalam kebudayaan tertentu. Jika digunakan bersamaan dengan narkotika atau psikotropika, akan memperkuat pengaruh obat atau zat itu dalam tubuh manusia. Ada 3 golongan minuman beralkohol. 1. Golongan A dengan kadar etanol 1-5%. Contohnya bir. Kemudian golongan B dengan kadar etanol 5-20%. Itu berbagai minuman anggur. Lalu golongan C yang berkadar etanol 20-45%, yaitu whisky, vodka, Mansion House, dan Johnny Walker. Lalu zat aditif yang lainnya adalah inhalasi atau gas yang dihirup dan solven atau zat pelarut. Bahan ini mudah menguap berupa senyawa organik yang terdapat pada berbagai barang keperluan rumah tangga, kantor, dan sebagai pelumas mesin. Yang sering disalahgunakan adalah lem, thinner, penghapus cat kuku, dan bensin. Ini biasanya dihirup, gitu ya. Lalu jenis zat aditif yang lainnya adalah tembakau. Pemakaian tembakau yang mengandung nikotin sangat luas di masyarakat. Nah, dalam upaya penanggulangan narkoba di masyarakat, pemakaian rokok dan alkohol terutama pada remaja harus menjadi bagian dari upaya pencegahan. Karena rokok dan alkohol itu sering menjadi pintu masuk penyalahgunaan narkoba lain yang berbahaya. Nah, itu tadi tentang narkoba, kemudian jenisnya, dan juga zat aditif yang lainnya. Untuk dampak dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri akan kita bahas secara khusus minggu depan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Katakan tidak pada narkoba, say no drug. Sampai jumpa.